Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hotima Windiati dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Singapura. Nah, kali ini saya akan menyampaikan hasil artikel yang sudah saya buat dengan judul Analisis Hasil Tes Studi Pendahuluan terhadap Pemahaman Literasi Numerasi Siswa Kelas 8. Untuk yang pertama, terkait pendahuluan, ada pemahaman literasi numerasi ini itu kan dianggap penting untuk dikuasai peserta didik itu karena relevan dengan kehidupan nyata mereka. Namun, urgensi literasi numerasi tersebut itu tidak sejalan dengan fakta yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil survei PISA misalnya, pada tahun 2022 menunjukkan bahwa kemampuan numerasi di Indonesia itu hanya mencapai 366 poin dari 472 poin yang diperoleh negara-negara OECD, sedangkan pada kemampuan literasinya itu hanya mencapai 359 dari 476 poin yang diperoleh negara-negara. Selanjutnya juga ditegaskan oleh penelitian dari Musyafak dan Agustanto 2022 menegaskan bahwa kemampuan literasi numerasi siswa itu dalam memecahkan suatu masalah itu juga dianggap masih kurang, terutama pada hal pembelajaran matematika. Salah satu faktornya itu karena lingkungan belajar di sekolah kurang mendukung peserta didik dalam menyelesaikan masalah yang memerlukan pemikiran tingkat tinggi misalnya. Terus selanjutnya, hal ini juga didukung dengan dilakukan tes studi pendahuluan kemampuan literasi numerasi. Tujuannya itu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa itu terhadap kemampuan literasi numerasi. Selanjutnya ada bab terkait metode penelitian. Nah, sampel dalam penelitian yang saya ambil adalah teknik cluster random sampling. Terus cluster random sampling ini dipilih karena populasi kelas 8-nya itu terdiri dari 11 kelas secara acak. Nah, saya ambil dua kelas secara random sebagai sampelnya. Adapun sampelnya yang saya pilih yaitu kelas 8B sebanyak 30 siswa dan kelas 8E sebanyak 32 siswa. Untuk instrumen yang saya gunakan itu ada observasi, dua itu wawancara. Nah, wawancara ini adalah wawancara perwakilan guru matematika dan perwakilan siswa dari kelas 8 SM, dari SMP Negeri 1 Juwana. Selanjutnya pada instrumennya itu ada instrumen tes studi pendahuluan literasi numerasi yang saya sebarkan kepada siswa kelas 8D maupun kelas 8E. Selanjutnya, penelitian ini juga memanfaatkan dua jenis data. Yang pertama ada kuantitatif yang berupa angka, rata-rata kelas hasil tes studi pendahuluan kemampuan literasi numerasi siswa, serta data kualitatif yang melibatkan informasi, kalimat, gambar, atau teori yang diperoleh dari hasil wawancara. Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data primer. Sumber data primer ini berasal dari siswa kelas 8D dan kelas 8E serta salah satu guru matematika SMP Negeri 1 Juwana. Selanjutnya kita masuk pada hasil dan pembahasan. Nah, yang pertama ini ada soal tes soal tes kemampuan literasi numerasi. Nah, soal ini itu disesuaikan dengan indikator literasi numerasi menurut Kemendikbud tahun 2021. Yang pertama itu menggunakan berbagai macam bilangan dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah praktis dalam berbagai konteks kehidupan sehari-hari. Indikator yang kedua itu menganalisis informasi yang ditampilkan di dalam berbagai bentuk grafik, tabel, bagan, dan lain sebagainya. Terus yang terakhir itu menggunakan interpretasi hasil analisis untuk memprediksi dan mengambil kesimpulan ataupun keputusan. Ini adalah contoh soal yang saya gunakan. Selanjutnya, ini adalah salah satu jawaban dari salah satu siswa yang saya ambil. Nah, berdasarkan jawaban siswa yang telah saya tunjukkan ini, sesuai dengan indikator
jawabannya harus sesuai dengan indikator kemampuan literasi numerasi, sehingga jawaban yang dihasilkan itu pun eh, tidak sesuai. Maka menurut saya itu dari sini kita lihat bahwa eh, jawaban dari salah satu siswa ini menurut saya kurang atau tidak sesuai dengan indikator literasi numerasi yang saya sebutkan tadi. Nah, sehingga jawaban ini menurut saya kurang sesuai dengan kunci jawaban yang saya buat. Misalnya, siswa itu selalu melewatkan dalam menuliskan informasi seperti apa yang diketahui ditanya sebelum melanjutkan untuk menjawab pertanyaan. Nah, pada poin A ini, siswa itu seharusnya menuliskan langkah-langkah mencari nilai rata-rata dan median terlebih dahulu seperti mengurutkan data pada tabel dari yang terkecil hingga terbesar sesuai soal tadi, serta menuliskan rumus rata-rata dan median sesuai dengan indikator literasi numerasi menggunakan berbagai macam bilangan dan simbol yang terkait dengan matematika dasar untuk memecahkan masalah. Nah, selanjutnya pada poin B ini, terdapat kesalahan dalam menganalisis informasi yang ditampilkan. Karena yang benar itu siswa harusnya itu menghitung terlebih dahulu persentase hasil panen. Karena pada soalnya itu yang ditanyakan persentase hasil panennya itu dihitung terlebih dahulu untuk digunakan sebagai informasi lanjutan dalam membuat diagram batang. Tetapi pada jawaban siswa ini malahan eh, menggunakan hasil dari tabel sebelum dijadikan persentase. Jadi mereka itu salah untuk menganalisis informasi. Terus untuk yang jawaban C ini, siswa kurang tepat dalam memprediksi dan mengambil kesimpulan serta keputusan terhadap hasil yang sudah diperoleh dari poin B. Selanjutnya, nah ini ada hasil studi pendahuluan yang menunjukkan bahwa kemampuan literasi numerasi siswa kelas 8 di SMA Negeri 1 Juwana ini memang tergolong rendah. Bisa dilihat hasil dari rata-rata kelas 8D ini hanya mencapai 54,83, sedangkan rata-rata kelas 8E ini 56,88. Jadi hasil rata-rata tes kemampuan literasi numerasi siswa itu masing-masing kelas itu hanya mencapai interval 50 sampai 60 dengan rata-rata totalnya itu 55,85 dari skor maksimalnya itu 100. Selain dari hasil studi pendahuluan, ada juga hasil wawancara dari salah satu guru matematika SMP Negeri 1 Juwana yang mengungkapkan bahwa salah satu faktor penyebab rendahnya kemampuan literasi numerasi adalah siswa kurang dalam memahami soal. Nah, salah satu siswa ini juga mengatakan bahwa mereka sering mengandalkan guru les dari luar sekolah dan temannya untuk meminta bantuan dalam menyelesaikan permasalahan pada saat. Oleh karena itu, kemampuan literasi numerasi sangat diperlukan dalam menyelesaikan masalah, terutama dalam mata pelajaran matematika. Selanjutnya, berbagai penelitian juga menegaskan pentingnya literasi numerasi itu dalam pembelajaran matematika. Misalnya, penelitian dari Whitford tahun 2020 itu menyatakan bahwa matematika numerasi dan literasi itu memegang peranan penting dalam kehidupan siswa, salah satunya yaitu keterampilan matematika, dan berhitung serta membantu siswa itu dalam mengembangkan kemampuan berpikir logis, memecahkan masalah, serta memperluas pemahaman tentang dunia sekitar. Nah, strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah terkait hasil tes studi pendahuluan tersebut, eh, kita dapat melakukan adanya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, guru, kepala sekolah, siswa, maupun orang tua. Nah, pemerintah itu perannya itu melalui program-program yang berkualitas seperti gerakan literasi numerasi sekolah dan asesmen kompetensi minimum AKM yang
sudah berjalan sampai saat ini. Terus untuk sekolah itu berperan dalam penguatan literasi numerasi dengan menyediakan program komprehensif sarana prasarana yang mendukung serta kerjasama dengan guru dalam mengimplementasi pembelajaran yang menekankan peningkatan literasi numerasi. Selanjutnya, untuk peran orang tua ini adalah mendampingi, memfasilitasi, serta mengawasi penggunaan media yang diberikan oleh guru ataupun media yang mereka cari dari sumber-sumber lain. Nah, itu membutuhkan peran orang tua dalam mengawasi hal tersebut. Selanjutnya, nah kita pada tahap terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan itu hasil studi pendahuluan tes literasi numerasi siswa kelas 8 di SMP Negeri 1 Juwana. Itu menunjukkan bahwa pemahaman literasi numerasinya itu masih tergolong rendah dengan rata-rata skor normalnya itu 55,85 dari skor maksimalnya 100. Terus selanjutnya itu siswa mengalami kesulitan dalam berbagai aspek seperti mengurutkan data, memahami informasi dalam bentuk tabel maupun grafik, serta membuat kesimpulan yang sesuai. Nah, itu disesuaikan dengan indikator numerasi yang saya sebutkan. Nah, temuan ini menekankan perlunya peningkatan strategi pengajaran yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan pemahaman literasi numerasi berbasis konteks dalam kehidupan nyata. Nah, selain itu, peningkatan kolaborasi antar sekolah, guru, dan keluarga itu sangat dibutuhkan untuk mendukung program literasi numerasi yang efektif, sehingga dapat membantu siswa dalam mencapai kompetensi literasi yang lebih baik dan aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.